Wow, 6073 memperebutkan 38 posisi ya Mbak. Beberapa mitra itu yang tadi ada 80-an mitra ya yang sudah proses. Kira-kira ada kemungkinan ini nggak sih Mas, dari kampus ada yang menolak gitu, akhirnya yang sudah diterima nggak jadi ngambil, itu apakah ada kemungkinan kayak gitu Mas? Halo, selamat malam teman-teman. Teman-teman, kita malam ini bakal bahas tentang behind the scene proses konsolidasi magang. Mungkin teman-teman banyak yang udah ini ya, udah kepo gitu ya. Kemarin kabarnya ada proses konsolidasi nih. Aku kok nggak diundang? Ini banyak banget mahasiswa yang DM kita maupun DM Magang Merdeka, Kampus Merdeka, semuanya pada DM gitu ya. Sebetulnya kenapa sih kok mahasiswa nggak diajak? Kok kita nggak dapat undangan gitu malam ya teman-teman? Nah, kita bakal bahas tuh kali ini. Nah, nanti ada dua narasumber kita, bintang tamu kita yang bakal hadir. Yang pertama dari perwakilan perusahaan nih, Telkomsel. Nah, siapa ayo yang udah daftar nih magang di Telkomsel? Atau bahkan mungkin sudah ada yang keterima ya. Kemudian yang kedua, bintang tamu yang nggak kalah pentingnya yaitu dari tim mikrokredensial yang mengurusi seluruh proses program magang dan studi independen bersertifikat ini. Oke ya. Nah, salah satu bintang tamu kita sudah hadir. Ada Ibu Fitri Novida. Ya, nama akrabnya biasa disapa dengan panggilan Mbak Cici. Nah, ini lagi proses gabung nih Mbak Cici. Malam, Malam Mbak Cici. malam Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Tutus lagi proses nih. Halo Mas Tutus. Halo, selamat malam, Mbak Ria. Malam. Ya, sehat Mas Tutus? Alhamdulillah sehat. Oke, thank you ya Mas Tutus dan Mbak Cici, thank you banget udah bisa join di malam hari ini ya, malam Sabtu nih. Harusnya weekend tapi menyempatkan diri nih untuk sharing dengan teman-teman semua. Ini udah pada nulisin semesternya. Rata-rata semester-semester magang nih, semester 5, semester 7, Semester 5 ya. semester 8 gitu ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di sharing seru malam Sabtu bersama saya Ria Aprilia dari ecc.co.id, dan tema kita malam ini adalah BTS, Behind the Scene Proses Konsolidasi Magang Kampus Merdeka. Nah, bintang tamunya tadi sudah saya woro-woro gitu ya, dan udah disapa juga. Ada Mbak Cici atau Mbak Fitri Novida, beliau adalah Principal Talent and Learning dari PT Telkomsel, dan ada Mas Tutus Kusuma, beliau dari tim mikrokredensiality yang mengurusi nih program magang dan studi. Oke, nah langsung aja nih ya Mbak Cici dan Mas Tutus ya, kayaknya udah pada nungguin nih teman-teman nih. Nah, pengen tanya dulu nih ke Mas Tutus dari tim mikrokredensial. Kan di Ya, minggu ini full proses konsolidasi ya Mas Tutus ya. iya betul Mbak Ria. Kalau progresnya so far sampai sekarang udah berapa mitra dengan berapa kampus nih Mas Tutus yang sudah proses konsolidasi? Oke, totalnya sebenarnya kita harus mempertemukan 127 mitra dan 3.000 kampus ya. Sekitar 3.000 kampus yang ada di Indonesia. Dan yang sudah bertemu itu sekitar berarti ada 80-an mitra. Nanti besok masih akan ada sekitar 40 lagi. Kemudian kampusnya sudah ada sekitar 2.900-an ya, 2.900 kampus. Wow, Itu enggak? 2.900 kampus. Aduh, sorry. Ini saya Iya, ngakak karena ada yang komen nih Mas Tutus, bapaknya imut sekali pakai headset pink. ini pinjam anak saya. Soalnya punya saya ini rusak tadi Mbak. Oke, ternyata ada yang notice ya. Wow, 2.900 kampus. Wow, keren banget nih. Ini berarti kampusnya teman-teman masuk nih ya 2.900. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke. Thank you Mas Tutus. Nah, kalau dari Telkomsel Oke. sendiri nih, Mbak Cici nih, ada berapa mahasiswa sih dan dari berapa kampus nih yang akhirnya diterima magang di Telkomsel? Oh ya, jadi saya mungkin cerita dari awal nih ya proses Boleh.
ketika habis kita join untuk ikutan dalam program Kampus Merdeka ini gitu ya. Kemudian kita membuka pelamar, sebenarnya di kami itu ada sekitar 10 playground yang kita memang sudah siapkan buat teman-teman magang. Nah, eh, dan dari 10 playground itu kita memang mau mengambil sekitar 38 mahasiswa gitu. Cuman memang animonya itu sangat tinggi. Jadi pas di awal kita seleksi, pelamar itu sekitar 6.073 orang yang melamar gitu ya. Kemudian ada proses seleksi sampai akhirnya kita mendapatkan 30 mahasiswa calon magang gitu di Telkomsel dari 22 universitas. Jadi dari 6.000 kemarin itu sekitar 300-an universitas kalau nggak salah. Udah selesai proses seleksinya, itu ada 38 mahasiswa dari 22 universitas untuk 10 playground yang kita rekrut. Wow, 6.073 memperebutkan 38 posisi ya Mbak. Mbak Siti ya, wow. Ini benar-benar gambaran kayak proses seleksi ya. Ya, jadi kayak proses seleksi karyawan. Wow, luar biasa. Nah, kalau kemarin akhirnya Telkomsel kalau nggak salah konsolidasi di hari Selasa ya Mbak Cici ya? Di hari Selasa, ya. Gimana nih? Boleh cerita mungkin spill sedikit behind the scene-nya proses di sana? Iya, proses konsolidasinya sebenarnya berjalan lancar ya. Appreciate sekali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen atau apa namanya, ketua prodi ya. Ketua prodi itu sangat kooperatif dan sangat mendukung. Kalau saya melihatnya sangat mendukung untuk program Kampus Merdeka ini gitu ya. Jadi ya kita sama-sama apa namanya, ada beberapa mungkin kesepakatan gitu karena memang ada beberapa yang mungkin yang tadinya dari universitas ini gimana gitu, kemudian dari industri ini seperti apa, nah itu tuh bisa dibicarakan pada saat itu gitu. Ada beberapa hal di situ, misalnya masalah evaluasi, masalah timeline dan sebagainya. Itu sih Mbak. Oke. Akhirnya gimana nih Mbak kalau penerimaan kampus sendiri terkait program magang di Telkomsel, kemudian nantinya akan dikonversi 20 SKS, so far dari 38 yang diterima, apakah ada yang akhirnya mundur gitu, atau gimana Mbak? Sebagian besar sih yang saya kemarin waktu pas konsolidasi gitu ya, mereka sangat appreciate dengan program ini gitu, dan appreciate juga untuk Telkomsel yang memang sudah menyediakan playground buat teman-teman magang di Telkomsel gitu, dengan ya bisa dibilang cukup terstruktur kita untuk bikin learning journey-nya gitu ya. Memang ada beberapa misalnya pembicaraan yang kita sampaikan di situ, bagaimana proses evaluasi teman-teman magang, karena memang ada kan ini magangnya dari bulan Agustus ini sampai Januari ya, kalau di Telkomsel sampai Januari sesuai dengan apa yang ditetapkan sama Kemendikbud juga gitu ya. Nah, cuman ada beberapa, misalnya contohnya ada yang apa namanya, gimana kalau hasil evaluasinya itu misalnya ya sebelum Januari udah bisa kita berikan gitu. Nah itu kita sih terbuka aja untuk masalah apa waktu gitu ya, karena memang kita tidak cuma sekali untuk evaluasi, tapi minimal 2 kali kita akan melakukan evaluasi terhadap teman-teman magang itu. Juga masalah parameter misalnya seperti itu. Di kami itu kan memang evaluasi itu kita udah bikin ya untuk penilaian itu apa-apa aja menjadi parameter. Tapi kita juga terbuka kalau seandainya apa dari universitas itu mau menambahkan parameter yang menjadi penilaian di universitas di parameternya kita gitu. Nggak masalah gitu buat kita. Kita sih terbuka aja. Jadi kita masih mandang bahwa program ini emang sangat berguna untuk membangun apa ya, sumber daya manusia masa depan lah ceritanya gitu ya. Oke, wah keren banget nih Mbak Citi. Dan ini kalau dari Mas Tutu sendiri di tim Mikrokredensial, ini program yang mengguncang seluruh dunia permitraan, perusahaan, termasuk juga kampus ya Mas Tutus ya? Iya betul. Ini program pertama dan kalau
Mas Menteri bilang ini baru ada di dunia ini ya, bahkan belum ada Kementerian Pendidikan di seluruh dunia yang melakukan kerjasama dengan mitra untuk menyediakan tempat magang begitu masif gitu ya. Makanya kami di tim Microcredential ini sangat concern bagaimana mengakomodasi kepentingan dari kedua belah pihak, bukan saja dari mitra, tapi juga kepentingan dari kampus. Itulah tujuan dari proses konsolidasi itu, Mbak Ria. Oke. Ini keren banget, dari perusahaan sudah bersedia untuk juga menyesuaikan, begitu juga dari kampus harapannya juga bersedia untuk menyesuaikan gitu ya Mas Tutus ya, sehingga ketemu Iya, gitu gapnya betul. ya. Oke. Nah, ini Mas Tutus. Tarik atau enggak? Please ya. Kalau dari proses konsolidasi kemarin nih secara umumnya Mas Tutus, dari beberapa mitra itu yang tadi ada 80-an mitra ya yang sudah proses, kira-kira ada kemungkinan ini nggak sih Mas, dari kampus ada yang menolak gitu, akhirnya yang sudah diterima nggak jadi ngambil, itu apakah ada kemungkinan kayak gitu Mas? Ini pertanyaan menarik ya dari Mbak Ria. Sebenarnya kalau saya mengamati ini bukan menolak ya kalau kita bahasakan itu. Sebenarnya kampus-kampus ini, para dosen, para pengurus prodi, bahkan Pak Wadek, Pak Rektor, Pak Warek itu, mereka terlalu sayang ya dalam tanda kutip dengan para mahasiswanya. Sehingga mereka concern sekali, sangat memperhatikan dalam satu semester ke depan ini ketika ditangani oleh mitra akan mendapatkan experience apa nih dan kegiatannya apa saja. Kalau saya melihatnya itu sih. Nah, seketika terjadi konsolidasi, banyak dari pihak kampus ini kemudian memahami bahwa oh ternyata di Telkomsel nanti akan seperti ini nih. Sudah ada learning design-nya, sudah ada dedicated mentornya, bahkan model assessment-nya juga sudah diperhatikan dengan bagus. Nah, dengan pemahaman seperti itu, mayoritas dari para dosen, para kaprodi ini kemudian mau menerima karena memang itu layak satu semester mahasiswa saya untuk menghabiskan waktu di sana. Nah, ini yang jarang sekali ketemu karena pertemuan antara mitra dengan dosen ini kan sebelumnya belum dilakukan ya, Mbak Ria ya. Jadi belum bertemu sama sekali, mahasiswa tiba-tiba sudah diterima gitu, dan mereka pada menuntut nih, Pak, tolong dong disetujui, saya diterima nih di sini, saya diterima di sini nih. Nah, proses konsolidasi ini dalam rangka mempertemukan itu, bagaimana para dosen yang didorong-dorong oleh mahasiswanya itu kemudian menemui mitra, kalau layaknya ini sebuah pertunangan gitu, Mbak. Nah, ini orang tuanya dari mahasiswa, yaitu para dosen, para kaprodi, ini bertemu dengan mitra yang nanti akan meminang mahasiswa tersebut selama satu semester. Ini sih, Mbak. Nah, makanya ini Mbak Ria, kemarin banyak mahasiswa yang kemudian kekeh gitu ya, aku pengen ikut nih proses konsolidasinya gitu. Nah, padahal di situ yang diobrolkan adalah hal-hal terkait kepentingan orang tua ya, terkait dengan silabus, kurikulum, learning design, assessment, itu kan bukan bahasanya mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ikut, nggak paham juga sebenarnya. Jadi para mahasiswa silakan ditunggu aja proses konsolidasi, termasuk besok masih ada sekitar 40 mitra mahasiswa, ditunggu saja prosesnya ya. Nanti akan seperti apa, insya Allah semuanya untuk kebaikan teman-teman semuanya. Oke. Artinya Mas Tutus, kalau tadi diibaratkan ini proses pertunangan, apakah nanti keputusan finalnya ada di mana nih? Apakah bisa menikah tanpa restu orang tua begitu, atau harus mundur, atau boleh milih nih dengan lanjut tanpa restu dengan konsekuensi maupun tidak begitu? Nah, tentunya kalau dari kami sejak awal ngobrol dengan Mbak Cici, seperti mitra-mitra seperti Mbak Cici, seperti teman-teman mitra yang lain, kami ingin program ini selaras dengan apa yang ada di kampus ya. Dan yang namanya budaya akademisi itu kan selalu ada dialog ya. Selalu dialog, selalu ada pertemuan dan konsolidasi. Itu yang kami lakukan sejak awal. Nah, sehingga kami dorong juga, tolong ini diperhatikan dulu nih, disimak dulu apa yang disampaikan, kemudian nanti di kampus apa nih yang ada, kemudian diselaraskan. Nah, keputusan finalnya tetap ada, yang pertama ada di mitra dan ada di mahasiswa ya. Karena
Permendikbud nomor 3 2021 telah mengamanatkan bahwa mahasiswa itu punya hak selama 2 semester untuk belajar di luar kampus. Artinya kalau mahasiswa tersebut memang berkeinginan kuat untuk magang, itu haknya ada di mahasiswa ya. Tapi sekali lagi, mau nggak mitra ini mengambil mahasiswa tersebut dengan beberapa macam konsekuensinya. Misalnya, jika mahasiswa terpaksa harus ngambil magang dengan kuliah, nah mau nggak nih mitra diduakan nih? Ya berarti mahasiswa ngambil kuliah sekaligus magang. Mau nggak nih dengan dedicated mentor yang sudah sedemikian banyak, kemudian ada investasi yang dikeluarkan, waktu yang dialokasikan, kok mahasiswanya mendua? Nah ini mitranya mau nggak? Yang kedua, jika mahasiswa ini cuti, nah ini berarti nanti harus ada dialog lagi nih dengan kampus. Berarti kan mahasiswa tersebut akan bertambah ya waktu studinya, yang meskipun nanti tapi berarti akan dalam tanda kutip memberikan nilai yang berkurang nih bagi kampusnya, karena ada satu mahasiswa yang waktu studinya bertambah. Itu sih, selama dua-duanya ini oke, saya kira nggak masalah. Gitu, Mbak Ria. Menarik nih Mas Tutut. Berarti ini ya harus mulai mempertimbangkan dan mulai belajar ambil keputusan gitu ya Mas Tutut ya. Iya, betul sekali. Oke, baik, thank you Mas Tutus. Nah, berarti after onboarding ini proses berikutnya apa nih Mas? Apakah ini masih konsolidasi, Mbak Ria, belum onboarding. Oh iya, sorry, konsolidasi maksudnya. Ya udah jauh aja ya kalau onboarding. Setelah konsolidasi ini. Nah, tentunya kami menyadari ya, per hari ini sama besok itu belum tentu semua mahasiswa itu kemudian akan direstui dalam tanda kutip oleh orang tuanya ya, oleh prodinya, oleh dosennya. Nah, ada juga mahasiswa yang kemudian manut atau menurut dengan orang tuanya, kemudian memilih mundur. Nah, proses mundur ini kami harapkan berjalan baik-baik juga, sehingga mitra punya kesempatan untuk menggantikan dengan kandidat yang lain. Karena nanti bisa dicek nih, Mbak Cici tentunya sudah ada kandidat lain yang siap menggantikan mahasiswa yang mundur itu ya, Mbak Cici ya. Nah, ini akan kita lakukan sampai nanti kira-kira tanggal 23. Jadi di situ kita juga akan menyusun SK-nya bagi teman-teman semuanya yang nanti akan berangkat magang. SK dan PKS dengan mitra kita akan kerjakan. Dan tanggal 23 nanti di pekan depan, sekitar hari Senin ya berarti, itu akan ada national onboarding. Di mana di situ Mas Menteri dan Kementerian akan melepaskan mahasiswa untuk dibina selama satu semester di environment mitra. Itu Mbak Ria. Oh, berarti dari mitra juga ada ini ya, cadangan begitu ya istilahnya. Cadangan ya, betul. Oke, nah siap-siap ya teman-teman. Itulah alasannya mengapa belum semuanya di ini ya, di update status ditolak gitu ya, walaupun sudah ada yang diterima gitu ya. Iya, betul. Tadi, Mbak Cici, wah ini menarik tadi kalau di Mas Tutus kan dibahasnya national onboarding ya di 23 Agustus gitu. Kalau dari Telkomsel sendiri mulai masuk onboardingnya first time gitu di masuk magang di Telkomsel itu kapan sih Mbak Cici? Di Agustus. Kita menyesuaikan dengan jadwalnya dari Kemendikbud gitu. Jadi di akhir Agustus teman-teman itu join ke Telkomsel, yang pastinya program pertamanya onboarding dulu ya, Mbak Ria ya. Onboardingnya boleh sedikit diceritakan, Mbak? Kayak apa sih gambarannya? Ya, onboarding itu kan kayak apa ya? Sebenarnya kayak suatu program pengenalan untuk Telkomsel gitu. Jadi ya kan orang bilang kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita berharap pertama kali mahasiswa masuk itu dia akan melewati suatu proses yang penting di Telkomsel gitu untuk mengenal satu sama lain. Jadi Telkomsel mengenal mahasiswa, mahasiswa juga mengenal Telkomsel gitu ya. Nah nanti di sana itu mungkin kita rencanakan itu 2 hari, sekitar 2 hari. Di dalam onboarding itu akan dikenalkan mengenai Telkomsel itu. Telkomsel itu apa, perusahaan bergerak di bidang apa, portfolionya seperti apa. Kemudian juga dikenalkan budayanya Telkomsel, yaitu core value, akhlak, dan the way of working-nya action gitu ya.
kemudian hak dan kewajiban dari dari mahasiswa, peserta magang, keamanan informasi dan kerahasiaan dan sebagainya, dan juga kita juga memperkenalkan framework bekerja di Telkomsel seperti itu. Jadi mudah-mudahan cukup untuk membuat teman-teman mahasiswa itu ready untuk bergabung di Telkomsel gitu. Oke, wah ini siap-siap ya teman-teman. Dan mungkin yang masih menunggu, biasanya rata-rata mitra juga sudah ada program onboardingnya ya. Jadi tenang aja teman-teman, bisa adaptasi dengan cepat. Nah kalau di Telkomsel, kalau tadi saya intip-intip gitu Mbak Cici, programnya ini ya blended begitu ya. Ada online, ada offline-nya begitu ya. Atau full WFH? Saat ini memang di Telkomsel itu full WFH. Tapi memang kita tahu ya, namanya pandemi ini tuh kan dinamikanya sangat cepat gitu ya. Karena saat ini memang kalau untuk karyawan Telkomsel sendiri memang full WFH dari 1,5 tahun yang lalu gitu. Ada rencana waktu pada saat pandemi ini mulai mereda gitu, kita akan mulai WFO, tapi pastinya sebagian-sebagian. Nggak taunya tinggi lagi gitu. Jadi kita balik lagi, emang mesti agile lah, kita kerjanya mesti agile banget. Nah itu, tapi kalau di kami karena memang sudah belajar 1,5 tahun dan kita juga punya digital platform buat bekerja itu cukup memadai gitu ya. Kita punya CloudX, kemudian kita juga punya digital platform yang lain. Itu rasanya sih sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk WFH itu. Jadi kemungkinan besar pasti teman-teman nanti akan WFH di Telkomsel. Gitu. Dan sekali-sekali ya, kita juga belum tahu nantinya dinamikanya seperti apa, tapi pertama kali juga kita juga memikirkan kesehatan dari karyawan, dari teman-teman mahasiswa. Itu sebenarnya kalau dari Telkomsel. Oh ya, satu lagi itu untuk belajarnya pun kita juga punya digital learning platform gitu ya, yang memang memungkinkan teman-teman mahasiswa itu belajar sendiri, jadi self learning gitu ya. Dan kita akan memberikan akses tersebut kepada teman-teman mahasiswa magang di Telkomsel. Oke, wah ini. Jadi kalau di Telkomsel udah jelas ya teman-teman. Sementara ini sudah di set full WFH, tapi kita belum tahu ya, bisa jadi terjadi banyak perubahan ya, pandemi ini kan agile-nya harus kuat. Nah, jadi buat teman-teman yang masih galau gimana izinnya nih ke orang tua kalau aku harus berjauhan, full WFH ya. Nah, pengen tanya nih sekarang ke Mas Tutus nih. Tentunya ada ya mitra yang juga tetap harus WFO, misalnya manufaktur atau tambang begitu yang memang tidak mungkin WFH full gitu ya Mas Tutus. Nah, kalau magang yang WFO ini gimana Mas? Proses keberangkatan nantinya ke lokasi dari mahasiswa ini? Oke, untuk para mitra sebenarnya selama PPKM dan masa pandemi ini masih tinggi ya, kami mendorong mitra untuk sebisa mungkin beralih gitu ya, beralih pembelajarannya menjadi WFH atau distance learning ya, pembelajaran jarak jauh itu yang kami arahkan. Tapi tentunya yang tadi disampaikan oleh Mbak Ria ya, ada posisi-posisi magang yang sangat tidak mungkin dilakukan secara jarak jauh gitu, misalnya di tambang atau di manufaktur. Nah, untuk yang seperti ini, Kementerian akan memberikan sejak awal dulu ya, bahkan untuk semua magang atau program yang itu harus datang ke lokasi, Kementerian akan memberikan pendanaan untuk transportasinya. Ya, yang itu nanti akan dilakukan oleh sebuah organisasi, di situ sudah ada kerjasamanya. Jadi teman-teman magang tidak perlu mengeluarkan duit dulu, cukup menghubungi nanti sebuah mitra ini, kemudian semua akan diurus tuh. Availability atau jadwal yang ada, pemberangkatannya jadwal jam berapa, kemudian nanti syarat-syaratnya apa, jam berapa, sudah langsung dapat tiket, kemudian tinggal berangkat. Nah, yang bisa diakomodasi adalah pemberangkatan menggunakan pesawat dan kereta api ya. Dan itu tidak termasuk pemberangkatan yang nanti menuju ke port atau menuju ke tempat untuk pemberangkatan. Misalnya saya di Jogja. Jogja itu kan airportnya sekarang jauh ya, di Kulon Progo sana. Nah, saya dari rumah ke Kulon Progo sekitar berapa itu? 20 kilo, itu harus berangkat sendiri. Nah, nanti yang bisa ditanggung adalah pesawat dari, misalnya kalau di
Di Telkom di Jakarta berarti dari Jogja ke Jakarta. Nah, itu yang kami sediakan, cuman kami juga mewanti-wanti untuk para mitra untuk tetap menomorsatukan protokol kesehatan. Ya, jadi nanti di lingkungan kerja itu harus ada pembatasan ruang ya, pembatasan ruang atau jarak, kemudian APD, selain APD harus ada masker, kemudian ada ruang untuk pemantauan wabah segala macam, ada pelaporan segala itu harus dilakukan. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa adalah yang tidak bisa kami provide adalah vaksinasi. Nah, jadi teman-teman yang nanti mau berangkat keluar kota, naik pesawat atau kereta harus mengusahakan sendiri tuh kartu vaksinnya, karena nggak mungkin kami sediakan. Kalau nggak punya kartu vaksinnya ya nggak bisa berangkat. Gitu sih Mbak Tia. Oke, kalau vaksin itu berarti harus full sudah 2 kali vaksin atau boleh yang penting sudah ada kartu vaksin dulu baru vaksin jatah pertama gitu Mas? Ya, yang penting sudah ada kartu vaksinnya. Artinya vaksin sekali udah. Oke. Nah jelas ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada vendor resmi atau mitra resmi yang sudah ditunjuk dan semuanya dilakukan via itu. Teman-teman nggak perlu keluarin duit atau dana dulu, ditalangi dulu, enggak. Sudah dibantu gitu ya Mas. Terus tinggal gimana nanti dari rumah ke bandara maupun dari bandara ke lokasi terkait. Gitu. Ya, ini kan kenapa kok kami pakai mitra ya? Karena yang terpenting sebenarnya di pengelolaan jadwalnya sih Mbak Ria. Bayangkan ya, misalnya nanti mayoritas dari mitra ini akan menerjunkan mahasiswa ke Jakarta tuh. Sedangkan peserta program ini kan sampai 20.000 ya. Artinya kalau ada 1/10-nya aja 2.000 orang harus berangkat bersamaan ke Jakarta itu. Kalau kalau kami mencari sendiri atau mungkin mahasiswa cari sendiri belum tentu dapat tuh tiketnya. Nah, tapi dengan ada mitra tadi sudah bisa diatur tuh schedule-nya, mereka akan tahu nih maskapai apa, kemudian kapan berangkatnya sudah ada. Itu sih Mbak. Oke, thank you banget Mas Tutut. Nah, back to Mbak Cici nih. Tadi full WFH ya. Nah, banyak mahasiswa kan selama ini juga belajarnya full dari rumah ya, dari online gitu, dan mungkin ada yang sudah punya pengalaman positif terkait belajar online, ada yang mungkin selama ini online-nya terbatas di berbagai area begitu. Ada nggak sih Mbak tips gitu ya, gimana sih caranya nantinya biar mahasiswa ini bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja saat magang di Telkomsel, saat itu WFH gitu? Ya, bagaimana kita bisa merangkul gitu ya buat teman-teman mahasiswa agar cepat beradaptasi. Pastinya yang pertama seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu, bahwa kita punya proses yang namanya onboarding, which is di situ kita akan istilahnya kenalan lah, Telkomsel kenalan dengan mahasiswa, mahasiswa kenal juga dengan Telkomsel gitu ya. Kemudian untuk adaptasi lain udah pasti teman-teman, saya yakin lah mahasiswa sekarang sangat sudah familiar dengan digital platform gitu ya, apapun, mau pakai Zoom, mau pakai CloudX, karena kita punya CloudX ya kalau di Telkomsel, atau mau pakai Teams dan sebagainya, itu harus sudah disediakan oleh mahasiswanya, jadi sudah ada gitu di laptopnya masing-masing. Nah, untuk adaptasi lainnya, kami juga kan ada mentor ya, kita menyediakan mentor, bahkan melihat dari komitmen kami itu kelihatan dari jumlah mentor yang kami sediakan untuk 38 teman-teman magang Telkomsel, itu mentornya 30 Mbak. Jadi bisa kebayang satu mentor 1-2 orang magang gitu ya. Nah, mentor itu yang memang selain mereka juga harus memantau, karena mereka yang memberikan ya, mereka yang memberikan pekerjaan, mereka yang mengevaluasi, ya, pastinya mereka akan memantau teman-teman magang sebagaimana bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, selain dari mentor, itu kita juga punya program namanya Buddy System. Jadi nanti teman-teman magang supaya cepat beradaptasi gitu ya, kadang-kadang mungkin sungkan sama mentor, aduh dia mengevaluasi saya gitu, menilai saya gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke sosialisasi dan sebagainya, itu kita ada namanya Buddy System. Setiap anak magang itu kita berikan 1 orang untuk menjadi badinya gitulah dalam selama magang ini.
silahkan mau berbicara apa saja. Kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang ingin diketahui, bisa dari body sistemnya itu. Gitu, Mbak. I see, berarti ada mentor spesialis gitu ya, dedicated, juga ada body ya Mbak ya, yang mentor yang non teknis mungkin ya. Oke, wow. Teman-teman luar biasa nih, udah disediakan tempat curhat body nih. Yang bisa teman-teman akses gitu ya selama di Telkomsel. Oke, wah menarik banget nih Mbak. Kalau dari ini banyak pertanyaan nih Mas Tutus untuk tim mikrokredensial nih. Nah, ini satu yang menarik nih Mas Tutus. Tadi kan Mas Tutus sampaikan ya bahwa setelah nanti konsolidasi selesai, sudah jelas gitu ya siapa-siapa saja yang akhirnya join dan dibuatkan SK khusus nih dari Kemendikbud. Untuk penerbitan SK itu apakah perlu surat rekomendasi dari kampus atau seperti apa tuh? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kami tidak ingin meninggalkan kampus ya. Sebisa mungkin program ini memang selaras dengan hal-hal yang ada di kampus, termasuk masalah administrasi dan perizinan. Jadi mahasiswa nanti ini tetap harus melakukan KRS dan memasukkan nilai ya. Jadi nilai itu nanti yang memasukkan juga dosen-dosen yang ada di kampus, karena para dosen ini yang memiliki akses di PD Dikti. Ya bukan kami, bukan pula nanti Pak Rektornya, bahkan Pak Rektor pun nggak punya itu akses ke PD Dikti. Nah, sehingga penting banget mahasiswa untuk bisa mendapatkan SK. Nanti setelah dinyatakan diterima, itu untuk mengupload surat rekomendasi ke sistem. Ya, yang itu sudah ada filenya, sudah ada fiturnya ya. Jadi silahkan yang diterima saja ya, mahasiswa yang tidak diterima atau masih belum beruntung nanti tidak perlu mengupload. Jadi mahasiswa yang sudah diterima harus mengupload surat rekomendasi. Itu sebagai tanda bukti bahwa telah direstui. Meskipun direstuinya mungkin ya, mungkin tidak keseluruhan 20 SKS. Mungkin hanya sebagian, atau mungkin nanti dilanjutkan ke SKPI, itu tidak masalah. Jadi teman-teman tetap harus ada surat rekomendasi dari kampus. Gitu, Mbak Arya. Nah, thank you Mas Tutus. Jelas tuh teman-teman, jadi 20 SKS itu bisa macam-macam gitu ya Mas Tutus bentuknya ya. Bisa iya, betul. Full 20 SKS. Juga bisa sebagian ya, di SKPI gitu ya Mas ya. Betul sekali. Ini khususnya banyak juga tadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang udah di semester ujung nih Mas, yang SKS-nya mungkin udah tinggal skripsi 6 SKS gitu. Jadi itu masih memungkinkan ya Mas untuk dilakukan? Iya, betul. Di situ ada 2 poin ya, saya kira teman-teman mahasiswa harus perhatikan. Yang pertama adalah program ini untuk mahasiswa aktif. Ya, artinya selama teman-teman masih mahasiswa dan aktif sampai nanti akhir program, itu berarti teman-teman boleh ikut. Ya, itu yang pertama tuh. Standar dasarnya adalah program ini untuk mahasiswa yang aktif. Jadi kalau teman-teman diterima atau ikut, tapi nanti di bulan Oktober kok lulus, itu nggak boleh sebenarnya. Ya nanti akan jadi suatu temuan. Ini kok mahasiswa udah lulus kok ikut program ini. Jadi teman-teman harus pastikan nanti sampai Desember atau Januari, tergantung programnya itu kapan, itu sudah lulus. Nah boleh lulusnya misalnya di Januari, kemudian di Desember minta nilai. Selama mitranya mau memberikan nilai, tentunya dengan proyek yang sudah selesai, nilai bisa dikeluarkan, itu boleh. Ya, syaratnya adalah mahasiswa sudah menempuh 560 jam minimal. Itu sudah bisa dikeluarkan nilai sebanyak 20 SKS. Nah, itu adalah kondisi yang pertama. Jadi, program ini untuk mahasiswa aktif. Yang kedua adalah mahasiswa peserta yang diterima dalam program Kampus Merdeka, ya, utamanya yang flagship, magang dan studi independen bersertifikat, ada kampus mengajar, ada ISMA. Nah, itu mendapatkan paket rekognisi 20 SKS. Ya, itu yang kedua tuh. Jadi ada paketnya 20 SKS. Ya, jadi pada dasarnya itu adalah hal yang menjadi satu paket dengan program yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, cuma nanti konversinya ke dalam mata kuliah atau pembelajaran itu tidak harus 20 SKS kemudian masuk menjadi 20 SKS. Kayak tadi misalnya yang disampaikan Mbak Ria, jika mahasiswa tinggal sisa 6 SKS, ya bisa jadi yang dikonversikan hanya 6 SKS. Kemudian sisanya dijadikan menjadi mata kuliah tambahan. Kan mahasiswa teman-teman semuanya itu punya hak untuk bisa ngambil 160 SKS loh. Ya, yang tentunya nanti kalau di transkrip nilai itu ada pembelajaran yang itu dilakukan oleh mitra, dan itu
skillnya ngena banget, itu akan menjadi nilai tambah. Nah, kalau sudah mentok di 160 SKS, bisa ditambahkan sebagai surat keterangan pendamping ijazah, SKPI, yang itu nanti akan direkognisi oleh perusahaan-perusahaan yang teman-teman akan lamar tuh. Karena ada SKPI-nya dan perusahaan juga mengeluarkan sertifikat. Itu sih Mbak Ria. Jadi tenang aja teman-teman, di semester akhir boleh banget ikut. Bahkan itu yang dicari oleh para mitra, karena mitra juga tentunya akan mencari bibit-bibit yang bisa dijadikan menjadi full-time employee. Cuman syaratnya adalah teman-teman harus aktif sampai nanti program selesai. Kemudian yang kedua, itu sejalan dengan atau sepaket dengan 20 SKS. Nah, nanti konversinya itu yang harusnya didiskusikan dengan pihak kampus atau dosennya. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Nah, ini ada lagi nih, kayaknya Yuyu Maizara ini sedang penuh dengan kegalauan nih, Mas. Penasaran Yuyu Maizara, kalau masih ada boleh dong ditulisin sudah keterima magang di mana sih? Kok tampaknya galaunya banyak gitu ya. Ini dia nanya lagi nih Mas Tutus, kampus saya nggak mau konversi SKS, bahkan surat rekomendasi juga nggak bisa. Jadi gimana ya, Kak? Saya nge-freeze nggak ya, Mbak Cici? Enggak, Mbak Ria Nggak, tadi ya, sempat nge-freeze. Oke. Itu ada dua kemungkinan, Mbak Ria. Yang pertama adalah kampusnya belum mengikuti proses konsolidasi. Ya, artinya kampusnya belum mendengarkan paparan dari mitra. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi, taunya adalah ini program yang tidak direncanakan dan tahu-tahu mahasiswa mengajukan gitu ya. Nah, tolong didorong mahasiswanya ajak tuh. Ya, Mbak Yuyun bisa ajak, ayo Pak, tolong ikut hadir di konsolidasi. Nanti bisa dikoordinasikan dengan mitra ya. Silahkan ajak dosennya, ajak diskusi ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, memang ada posisi-posisi di magang itu yang disiplin ilmunya sangat berbeda ya dengan program studi yang diikuti Mbak Yuyun. Misalnya ada harusnya Mbak Yuyun misalnya dari akuntansi gitu. Kok magang yang diikuti adalah ini banget, engineering banget misalnya gitu ya. Nah, ini yang memang perlu diskusi panjang, dan kalau mau mengambil shortcut-nya gitu ya, itu mestinya kampus bisa juga mengambil itu menjadi sebuah mata kuliah tambahan tadi. Dan ini sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa sudah bukan saatnya lagi mahasiswa engineering hanya belajar mengenai keteknikan, dan mahasiswa akuntansi atau ekonomi hanya belajar tentang ekonomi. Ya, bayangkan sebuah aplikasi kayak Gojek itu bisa besar seperti itu karena juga dikembangkan oleh orang-orang yang tahu mengenai substansinya, mengenai cara pembayaran itu seperti apa, mengenai bagaimana membuat peta, menempuh jarak terpendek, bukan melulu orang IT gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahamkan kepada para dosennya. Nah, satu hal yang perlu menjadi acuan adalah bagi Bapak Ibu dosen yang nanti mungkin bisa didiskusikan oleh Mbak Yuyun adalah kampus itu tidak perlu melakukan yang namanya perubahan atau revisi kurikulum untuk bisa mengakomodasi SKS. Itu amanatnya. Ya, jadi mungkin itu yang jadi pikiran dari para dosen bahwa, waduh, kita harus repot nih melakukan revisi kurikulum, mengubah mata kuliah segala macam, yang itu biasanya waktunya 3-5 tahun. Nah, di peraturannya jelas bahwa mahasiswa harus difasilitasi untuk proses konversi SKS tanpa harus ada perubahan kurikulum. Nah, itu bisa didiskusikan nanti kepada dosennya Mbak Yuyun ya. Nah, tolong ditelaah ini aturannya dan bisa didiskusikan tadi materinya konsolidasi dari mitra tuh. Dengan pembelajaran seperti ini nih, kira-kira saya bisa berapa SKS, Pak? Kalaupun tidak ada, bisa dimasukkan ke SKPI. Nah, itu tuh, jalan tengahnya adalah SKPI. Dan kalau SKPI kan, dosen tidak perlu repot ya, mengakomodasi ke mata kuliah. Itu sih Mbak Ria. Silahkan nanti bisa dicoba Mbak Yuyu ya. Mbak Yuyu Maizara. Oke, wah. Oke, thank you Mas Tutus, jelas banget. Jadi ini sambil belajar persuasive communication juga ya Mas ya? Iya, betul banget.
prosesnya memang bisa mendewasakan sih menurut saya nih proses teman-teman saat berjibaku dari mulai apply sampai nanti, apalagi kalau udah diterima dan lolos itu memang penuh dengan naik turunnya kedewasaan ini di sini ya, banyak pembelajarannya di situ. Oke, Iya. kembali ke Mbak Cici nih. Kalau di Telkomsel sendiri sebetulnya kalau program magang belum, tidak hanya ini ya Mbak Cici ya, atau pernah juga ada magang sebelumnya? Halo, Kak Cici? Saya nge-freeze kah? Nggak kedengeran tuh. Oh, kedengeran ya. Mbak Cici? Halo, mungkin Halo? Mbak Cici nge-freeze. Oh iya, Oh tampaknya iya, lagi Kak, ini nge-freeze. Iya. nge-freeze ya. Halo Mbak Cici. Sudah Halo? mulai kedengeran nih. Suara saya kedengeran Mbak Cici? Saya freeze atau Mbak Ria yang freeze ya? Kayaknya Mbak Cici agak Kedengeran nge-freeze kok. nih. Mbak Ria kedengeran, Mbak Udah Cici jelas. juga kedengeran. Suara Mbak Cici, suara saya sudah kedengeran Mbak Cici. Kedengeran, dari saya kedengeran Mbak Ria. Halo Mbak Cici. Suara saya kedengeran, Mbak? Ya, oke. Mm-mm. Oke. Ya, ya. Oke. Mm-mm. Kalau di Telkomsel sendiri sebelumnya sudah pernah ada program magang juga Mbak Cici? Program di Telkomsel sendiri untuk magang yang seperti magang Kampus Merdeka, sejujurnya memang belum ada. Tapi kalau untuk magang reguler ada. Memang kita membuka pintu untuk teman-teman magang reguler sebulan sampai 2 bulan saja sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi tampaknya kalau ngelihat dari program Kampus Merdeka ini sangat komprehensif kalau menurut saya, karena memang kita persiapannya juga nggak sebentar gitu ya. Kita membuat uh, bukan meng-create, karena memang kalau di kami itu project-projectnya itu yang akan diikuti oleh peserta magang adalah project-projectnya memang benar-benar project transformasinya Telkomsel gitu. Jadi mereka ikut berkontribusi gitu ya di Telkomsel, kemudian semua apa yang akan mereka dapatkan, kompetensi apa yang akan meningkat, kapabilitas apa yang akan ditingkatkan, itu semuanya sudah kita plan untuk setiap masing-masing posisi gitu. Oke. Berarti kalau dengan adanya magang Kampus Merdeka ini, apakah magang reguler tetap berjalan nih Mbak Cici? Nah, itu yang memang kita sedang sedang kita mau lihat dulu gitu ya, karena memang ini kan baru yang pertama di Telkomsel, juga baru yang pertama ikut di sini. Ada kemungkinan kita akan menyatukan program ini gitu, magang reguler dengan magang Kampus Merdeka. Karena Kampus Merdeka ini akan berkelanjutan ya Mas Utus ya, akan berkelanjutan untuk setiap semesternya Iya, gitu. betul. Ya. Semester depan kayaknya 100 ya, 100 mahasiswa ya Mbak Cici ya. Amin, amin. Amin. Iya nih, karena animonya gede sekali nih Telkomsel. Iya. Wah, moga-moga kalau ini lancar bisa tambah kuota lagi nih ya Mbak Cici ya. 100 kata Mas. Iya. Memang untuk yang pertama kita sama-sama belajar gitu ya. Kita tidak membuka banyak, tapi kita memperhatikan kualitas gitu. Dan juga kita belajar lesson learn-nya dari yang pertama nih apa sih, apa yang memang mesti kita kembangkan, apa yang memang cara-cara yang sudah baik yang memang kita bisa teruskan dan sebagainya. Itu jadi pengalaman pertama ini sama Mas Tutus ini. Iya, dan nanti teman-teman mahasiswa ini ibaratnya kayak pertama kali menjejakkan kaki di bulan ya, kok Neil Armstrong ini pertama kali menjejakkan kaki di batch magang yang berbeda gitu ya, yang mengguncang dunia corporate maupun dunia kampus. Wah, teman-teman akan mencetak sejarah juga nih di sini ya, mahasiswa-mahasiswa ini. Oke, wah ini berarti gimana nih Mbak Cici kalau yang magang di Telkomsel apakah punya kesempatan untuk di-hire nih nanti Mbak Cici? Gimana Mbak? Maaf. Apakah nanti yang teman-teman yang diterima magang di Telkomsel ini ada kesempatan nggak sih untuk di-hire untuk jadi karyawan gitu di Telkomsel? Oh, itu mungkin aja ya. Segala sesuatu mungkin terjadi.
kita semua membuka semua peluang gitu ya. Tapi ya tetap dengan mekanisme rekrutmen yang memang sudah kita miliki seperti itu. Tapi kan biasanya suka kalau kayak gitu kan pasti ada referensi ya. Cuman kami yakin sih semua yang dikembangkan di Telkomsel gitu, kapabilitas yang dikembangkan di Telkomsel, dimanapun teman-teman nanti akan bekerja itu pasti akan dibutuhkan. Baik technical skill-nya maupun soft skill-nya. Karena kita di magang ini kan kita tidak semata-mata kalau mahasiswa kita taunya akademisi gitu ya, masuk dunia kerja itu nggak semata-mata kita punya technical skill. Oleh karena itu kita juga mengembangkan soft skill tadi itu gitu. Dan itu pasti akan berguna untuk di perusahaan manapun. Yes, bener banget Mbak Cici. Iya. Apalagi ini ya, akhlak tadi ini BUMN semua pakai akhlak kan ya Mbak Cici Iya. ya. Core value-nya akhlak. Iya. Core value-nya kan udah akhlak nih. Jadi kalau teman-teman udah menjiwai itu, insya Allah bisa fit ya di BUMN lainnya juga nih semoga. Iya. Oke, nah terus ada tips nggak nih dari Mbak Cici, gimana nih caranya biar teman-teman yang magang itu bisa menunjukkan kinerja terbaiknya nih? Ya, ya kemarin tuh sebenarnya kita kalau di Telkomsel juga udah sempat ngobrol juga sama teman-teman magang gitu, dan kita juga sudah sampaikan bahwa untuk penilaian kita punya matriks tersendiri buat teman-teman magang ini ya. Jadi parameternya tuh kurang lebih komitmen mereka magang di Telkomsel gitu. Jadi jangan sampai udah masuk udah mengalahkan 6.000 sekian orang gitu ya, terus pas masuknya nggak komit gitu kan. Nah itu juga jadi salah satu parameter kami. Kemudian juga modul post test, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa kita juga memberikan akses buat teman-teman magang itu di digital learning-nya kami punya ya. Nah itu juga nanti akan ada modul-modul tesnya harus dilakukan oleh teman. Kemudian juga yang paling penting dan paling besar porsinya adalah OJT, on the job training. Jadi memang magang-magang di sini itu kan kita tidak beda dengan kalau kuliah ya. Kalau kuliah kan memang lebih sistemnya lebih pengajaran gitu. Nah kalau kita tuh belajar sambil bekerja gitu. Jadi ya terjun aja langsung gitu, biar paham, biar tahu. Kita harus melakukan itu sendiri gitu kan. Nah, OJT itu menjadi part yang paling terbesar untuk evaluasinya, dan yang paling penting di sini adalah tadi yang saya bilang bahwa kita juga mengembangkan soft skill gitu ya, itu yang kita rangkum di dalam pengembangan budaya. Jadi nilai terhadap budayanya Telkomsel itu juga menjadi parameter penilaian kita. Jadi teman-teman kalau mau kinerjanya bagus, ya tadi yang hal-hal tadi itu. Dan evaluasinya akan dilakukan 2 kali dalam program. Selama berapa? 5-6 bulan itu ada 2 kali penilaian. Oke, Itu sih. berarti Mudah-mudahan kayak ini ya. Nyoba ya Mbak. Oh benar-benar. Mudah-mudahan sih kan semangatnya adalah menjembatani antara dunia kuliah dengan dunia kerja gitu ya. Supaya teman-teman di sini begitu selesai kuliah, udah ready untuk bekerja. Seperti itu. Oke, nah tuh teman-teman ya, jangan takut, udah ada pendampingnya, dikasih project jalan aja, belum pernah cobain, udah ya, nekat dulu aja belajar, nanti sama-sama akan didampingi gitu. Nah, ini ke Mas Tutus nih Mas, ini pertanyaan masih cukup banyak. Terus gini deh, buat teman-teman ini saya challenge nih, buat teman-teman kalau ada yang misalnya nih semester depan atau yang semester ini belum lolos magang, terus semester depan pengen nih magang di Telkomsel dan pengen di notice gitu ya sama Mbak Cici, nanti boleh tanya secara langsung atau kemukakan ini ya ketertarikannya terhadap Telkomsel, sambil tanya langsung hal-hal yang terkait magang di Telkomsel gitu ya, boleh nanti live wave hand atau as untuk live bareng nih ya, kalau yang teman-teman yang pengen dinotis sama Mbak Cici. Nah sebelum itu saya mau ke Mas Tutus dulu nih. Nih Mas Tutus, dari Rani Diksi, kalau keputusannya dari perusahaan full WFH kayak yang Telkomsel ini, maka dana yang keluar hanya sebatas ganti paket data, sementara kalau yang full WFO dapat tunjangan-tunjangan lainnya, begitukah Mas?
Oke, ini pertanyaan yang sering saya temui ya, tapi menggelitik nih. Ya, jadi banyak mahasiswa yang kemudian karena mungkin ada percakapan itu ya, oh, kalau di sana gajinya sekian, kalau di sini gajinya sekian. Nah, ini saya pesan nih bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ini adalah masa pembelajaran ya. Tolong itu menjadi satu poin penting. Ya, jadi pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan nanti di para mitra, apakah di Telkomsel atau di mitra yang lain, itu jauh lebih penting daripada hal-hal material apapun yang nanti teman-teman akan dapatkan. Ya, itu yang teman-teman perlu ambil ini nih, ambil satu sikap dulu nih. Jadi tolong lihat dulu nih pembelajarannya. Ya, kalau pembelajarannya itu merupakan future skill, kemudian teman-teman kalau menguasai itu nanti di masa depan akan mudah dalam menjalani dunia profesional, ambil aja. Ya, jangan melihat dulu nih gajinya berapa atau uang sakunya berapa. Belum tentu yang uang sakunya gede atau gajinya gede itu memberikan pengalaman pembelajaran yang nanti akan dibutuhkan di masa depan. Karena kuncinya adalah di future skill. Itu yang pertama saya pesankan ke teman-teman. Nah, yang kedua, ini adalah dapurnya company ya, perusahaan. Jadi perusahaan punya kebijakan masing-masing mengenai besaran uang saku. Ya, tentunya ada standar-standar tersendiri dan standar tersebut biasanya ada konsekuensinya. Ya, teman-teman mendapatkan uang saku besar karena harus begini, 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 begini. Karena harus melakukan riset, karena harus mengambil data, karena harus melakukan ini. Seperti itu biasanya. Nah, itu yang kedua. Jadi, saya biasanya kalau ditanyain di sana gajinya berapa, di sini gajinya berapa, saya menolak untuk menjawab tuh. Karena itu adalah hal-hal sensitif yang mestinya tidak dibicarakan di ranah publik. Ya, biarkan nanti teman-teman akan mendapatkan tuh tawaran dari para mitra. Ya, akan mendapatkan sekian, sekian, sekian. Nah, yang saya sampaikan adalah yang ketiga ini, ya, para mitra dan kami yang ada di tim Microcredit Indonesia ini tidak akan menelantarkan teman-teman semuanya. Jadi berapapun nanti yang diberikan, itu insya Allah akan cukup bagi biaya hidup teman-teman semuanya, apakah WFH, WFO, dan itu sudah termasuk dengan uang saku. Jadi teman-teman di sini mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bagus, yang itu untuk future skill, kemudian juga memiliki kesempatan untuk dilirik oleh para mitra. Nah, yang ketiga, itu teman-teman akan dijamin, karena tidak mungkin uang saku yang diberikan nanti itu kurang untuk biaya hidup sehari-hari teman-teman semua. Apakah WFH atau WFO itu cukup tuh untuk uang saku. Ya, itu sih tiga kata kuncinya Mbak Ria. Oke, thank you Mas Tutus. Ini kalau yang nanya begitu berarti belum dapat offering letter gitu ya Mas Tutus ya biasanya ya. Iya, bisa jadi. Okay, tapi jangan fokus ke situ dulu ya. Betul. Dan latihan juga ya teman-teman untuk tidak dibahas itu di spill di media sosial apalagi ya, karena yang namanya uang saku, gaji itu privacy ya teman-teman, bukan untuk diperbandingkan satu sama lain, di mitra ini sekian, di mitra itu sekian. Jangan untuk diperbandingkan, dan itu privacy. Betul. Kayaknya di beberapa grup Telegram muncul itu Mbak Ria perbandingannya. Oke, iya Mas. Ini teman-teman tampaknya ini ya, lagi heboh-hebohnya itu ya. Bukan itu ya harapannya teman-teman yang dicari gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik gitu nih Mas Tutus dari Padli. Izin bertanya mengenai proses konsolidasi, apakah hanya dilakukan setelah mahasiswa menerima offer dari website, ataukah konsolidasi akan dilakukan kepada semua mahasiswa yang dinyatakan lolos namun belum menerima offernya? Oke, ini sebenarnya pertanyaan koreksi bagi kami ya. Jadi meskipun kami di kementerian, di Kemendikbudristek, tapi tidak semua data dari kampus, terutama yang menjadi PIC atau Kaprodi, terutama kontaknya, alamat email itu kami miliki. Ya, jadi kami sudah berusaha usahakan berbagai macam cara untuk menggali data-data tersebut, tapi masih sedikit banget. Ya, catatan kami dari target kampus yang mestinya diundang itu baru sekitar 60% itu yang mendapatkan informasinya. Artinya masih banyak yang tidak dapat informasi. Nah, itu catatan bagi kami sih, karena memang datanya terbatas. Bukan lewat WhatsApp atau email itu terkadang tidak masuk. Nah, terkait dengan konsolidasi tadi, prioritas kami adalah yang tadi, yang memang teman-teman sudah melakukan accept atau menerima tawaran yang diberikan oleh perusahaan. Karena itu statusnya berarti sudah jelas tuh. Dan perusahaan terkunci loh itu kuotanya.
Pada saat perusahaan menyatakan menerima teman-teman semua, itu kuotanya berkurang satu tuh. Jadi ini yang kami prioritaskan. Bagi teman-teman yang masih menggantung keputusannya atau belum menentukan, itu kami taruh di prioritas terakhir. Jadi biasanya informasinya mepet-mepet, atau kalau kami tidak dapat kontaknya, biasanya ya kami berikan kepada koordinator kampusnya. Tapi yang kami usahakan adalah semua yang dimasukkan datanya oleh mitra, baik itu yang sudah menanggapi atau belum, itu kami usahakan untuk bisa hadir dalam konsolidasi. Karena ini penting banget, Mbak Ria, obrolan antar orang tua gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mendapatkan undangan, tolong diberikan kepada dosennya aja. Jangan teman-teman yang sudah hadir. Ya, jangan teman-teman yang datang, tapi berikan kepada dosen, kepada pusat karir biasanya ya. Kemudian ada bagian akademik. Nah, itu akan nanti jauh lebih bermanfaat daripada teman-teman sebar ke sosial media atau teman-teman yang hadir. Itu sih Mbak Ria. Oke. Nah, terakhir nih, adakah pesan-pesan nih dari Mbak Cici maupun Mas Tutus nih untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang masih proses, masih harap-harap cemas karena belum ada final decision di website Kampus Merdekanya, apakah lolos ataupun reject, maupun untuk mahasiswa yang sudah diterima dan sebentar lagi masih harap-harap cemas juga untuk menanti hasil proses konsolidasi. Ada pesan mungkin buat teman-teman mahasiswa ini, Mas Tutus? Oke, kalau dari saya sih, konsolidasi ini adalah sebuah niat baik ya, dari mitra maupun dari Bapak Ibu dosen, kaprodi segala macam dari kampus. Ya, apapun nanti yang terjadi, apapun yang diputuskan, ingatlah itu adalah untuk kebahagiaan, untuk kebaikan teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi tunggu saja prosesnya dan tunggu hasilnya. Insya Allah teman-teman akan jauh lebih sukses setelah mengikuti arahan dari dosen setelah proses konsolidasi. Itu dari saya. Oke. Thank you Mas Tutus, bersabar akan proses ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum statusnya masih dalam proses seleksi atau masih sudah terdaftar di website Kampus Merdeka, itu karena memang belum ada final dari hasil konsolidasi, ditunggu aja gitu ya Mas Tutus ya. Kepastian berikutnya. Oke, thank you. Dari Mbak Cici ini ada pesan buat teman-teman mahasiswa? Oke. Telkomsel di sini ya, Telkomsel itu sebagai salah satu perusahaan yang mengambil peran dalam Kampus Merdeka ini, itu sebenarnya bangga karena kita bisa berkontribusi untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang pastinya tadi selaras dengan visi dan misinya Telkomsel sendiri untuk membangun anak bangsa ya. Nah, selamat buat mahasiswa yang sudah bergabung kepada di Telkomsel sebagai peserta magang Kampus Merdeka. Teman-teman di sini merupakan bagian dari transformasi kami di Telkomsel dan kita buka semua peluang dan kita sama-sama berproses, kami dan teman-teman magang. Dan tadi juga saya menekankan, tadi Mas Tutus sempat bilang bahwa tolong jangan dilihat dari besarnya uang ya Mas Tutus ya, uang saku, tapi lihat ini adalah peluang buat kesempatan teman-teman membangun portfolio, membangun kapabilitas dan membangun portfolio teman-teman sendiri gitu ya. Dan terakhir jangan lupa follow IG-nya Telkomsel, live at Telkomsel IG, karena di situ akan banyak informasi-informasi terbaru dan menarik untuk Telkomsel. Termasuk salah satunya mengenai bagaimana perjalanan Kampus Merdeka, itu kita akan posting di IG live at Telkomsel. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Thank you. Nah, untuk tahu infonya kepoin, termasuk buat teman-teman yang mau siap-siap tuh di semester depan mau ngelamar magang di Telkomsel, siap-siap ya kepoin IG-nya @live@telkomsel ya Mbak ya. @live@telkomsel. Oke, wow, thank you banget nih Mas Tutus, Mbak Cici sudah bersedia join di malam Sabtu ini. Semoga sehat selalu. Happy weekend. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Mbak Cici. Ya, terima kasih Mbak Cici. Ya.